Jannah yang terakhir 123. Saya Muhammad Cahyani yang terakhir 119. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yaitu mengenai konsep administrasi sekolah dan madrasah inklusif. Administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur segala kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Pembahasan tentang administrasi sekolah merupakan pembahasan yang cukup penting mengingat kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pendidikan tercapai apabila didukung dengan melaksanakan manajemen sekolah yang baik. Oleh karena itu, manajemen sekolah merupakan hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Sedangkan pendidikan inklusi merupakan sekolah yang menampung semua anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau lainnya. Itu harus mencakup anak-anak cacat maupun berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja, anak berasal dari daerah terpencil atau pendatang, anak-anak yang budaya etnis minoritas, dan dari daerah atau kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Selanjutnya, administrasi pendidikan juga mempunyai beberapa fungsi, yakni administrasi pendidikan memiliki fungsi sebagai satu, planning atau perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, administrator berkegiatan untuk merumuskan, memilih, dan menetapkan apa saja aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan mungkin yang akan digunakan di masa datang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kedua, pengorganisasian merupakan kegiatan di mana aktivitasnya berisi tentang menyusun dan membentuk hubungan kerja antar pribadi ataupun kelompok sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. 3. Penyusunan. Keempat, pengarahan. Kelima, pengordinasian. Keenam, pelaporan. Ketujuh, penganggaran. Nah, penganggaran ialah dianalogikan sebagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. 8. Penggerakan merupakan aktivitas seorang
ketiga yaitu standar kompetensi lulusan atau disebut dengan SKL, yaitu merupakan lulusan kualifikasi merupakan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan nasional adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Yang keenam yaitu standar pengelolaan pendidikan memuat 6 hal pokok, yaitu perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi, manajemen, dan yaitu penilaian khusus. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya dalam satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang kedelapan yaitu standar penilaian pendidikan, merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada